Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika sebelumnya kita telah membahas tentang Resi Sagri, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang putranya Resi Sagri, yaitu Resi Porosoro, yang wayangnya seperti ini. Dari sisi silsilah, Resi Porosoro ini adalah putranya Resi Sagri putranya Resi Sekutrem, Resi Sekutrem putranya Resi Manumoyoso. Nah, Resi Manumoyoso itu putranya Bathara Parikenan. Ada yang nyebut Bathara, ada yang nyebut Resi Parikenan. Nah, betul. Jadi Parikenan itu mempersunting putri Trahwiroto yang bernama Dewi Bromonegi. Jadi Trahwiroto. Jadi sejak awal memang Trasaptoargo dan Trahwiroto itu sudah ada sambungan kekeluargaan. Namanya di Parikenan, yang istrinya tidak lain adalah Putri Wiroto. Parikenan dan Putri Wiroto tadi yang bernama Dewi Bromonegi punya 4 putra. Yang pertama itu putri, yang anak pertama itu perempuan, bernama Dewi Kaniraras, yang itu menjadi istrinya Resi Romoyadi, gurunya Resi Sagri yang di episode Resi Sagri itu kita bahas. Makanya Resi Romoyadi itu kakak iparnya Resi Manumoyoso, karena Dewi Kaniraras itu adalah kakaknya Resi Manumoyoso. Nah, kebetulan juga Resi Manumoyoso istrinya juga bernama Kaniraras. Itu dilakon pada saat kita membahas Manumoyoso, di mana Janggan Semoro Santo yaitu Semar dikejar oleh 2 macan putih yang kemudian bisa ditaklukkan oleh Manumoyoso, dan Badar menjadi wujud seorang putri, yang satu menjadi istrinya Janggan Semoro Santo atau Semar yang bernama Kanastren, sementara yang Kaniraras menjadi istrinya Resi Manumoyoso. Namun juga kakak kandungnya juga bernama Kaniraras. Ya, itu kebetulan sama. Jadi Kaniraras ada 2 dia. Nah, Manumoyoso punya adik namanya Manonbowo dan Paridarmo. Semuanya menjadi Brahmana. Namun tokoh itu tidak begitu kondang di jagat pewayangan. Ya. Yang kondang ya Manumoyoso. Kenapa? Karena Manumoyoso itu bisa dikatakan pendirinya Pertapan Saptoargo. Manumoyoso punya seorang putra namanya Sekutrem. Sekutrem punya seorang putra namanya Sagri. Sagri punya seorang putra namanya Porosoro, yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas. Jika di dalam episode sebelumnya kita sampaikan bahwa Resi Sagri itu ahli di dalam membuat senjata, kalau Resi Porosoro ini ahli di dalam ilmu perbintangan dan kitab-kitab kuno. Jadi ahli di dalam ilmu perbintangan, itu Resi Porosoro ini. Nah, lakon tentang Resi Porosoro juga lagi-lagi tidak banyak. Muncul lakon itu pada saat Resi Porosoro itu mau nyebrang di Sungai Yamuno, di mana di situ ada tukang sampan atau tukang perahu, tukang nyebrang. Kalau anggap aja ya kayak semacam getek gitu, perahu getek itu, di mana yang mengendalikan perahu itu adalah seorang wanita yang bernama Dewi Roro Amis. Karena apa? Karena dia memiliki penyakit kulit yang mengeluarkan aroma amis seperti baunya ikan. Nah, Resi Porosoro menyeberangi sungai itu dan juga memberikan pertolongan kepada Dewi Roro Amis, sehingga
penyakit bau badannya itu yang amis seperti ikan itu tadi lenyap menjadi wangi. Dan karena jasanya itu, maka Dewi Roro Amis menjadi istrinya Porosoro. Tuh. Karena Porosoro waktu itu juga masih muda, masih legan. Dia seorang Brahmana muda yang belum memiliki seorang istri. Namun pada saat pernikahan itu, Dewi Roro Amis yang kala itu juga dia mengaku bernama Durgandini tidak menyebutkan dia itu siapa. Sehingga pada saat pernikahan itu Porosoro ini belum tahu Dewi Durgandini itu sebenarnya siapa. Dia dianggapnya ya orang padusunan, orang desa biasa yang profesinya ya tukang nyebrangin perahu tadi. Itu. Nah, di Sanggit-Sanggit itu dibuat dramatis pada saat melakukan penyeberangan perahu. Di situ mereka saling jatuh cinta itu. Dan kemudian setelah itu singkat cerita mereka menjadi suami istri, dan pada saat menjadi suami istri mereka berbulan madu di atas perahu, dan singkat cerita perahu itu pecah karena tidak kuat menahan kamane Porosoro, dan itu kalau secara logis juga nggak nemu secara logis. Dan pecahan perahu itu menjelma menjadi seorang kesatria yang bernama Kencoko, rupa Kenco, candi perahu atau ujungnya perahu itu menjadi Rajamala. Seperti itu. Nah, itu ada Sanggit. Jadi Sanggit mengenai lahirnya Kencoko, rupa Kenco, Rajamala, Setotama. Dan Rekotowati itu membingungkan karena umumnya Sanggit bahwa mereka itu adalah anak pujan yang berasal dari perahu, dari candi perahu, terus dari sakitnya Dewi Durgandini. Namun itu kalau secara logis juga membingungkan, bagaimana sesuatu yang benda mati bisa menjelma menjadi manusia. Nah, itu. Namun juga ada Sanggit yang menyampaikan bahwa Resi Porosoro itu selain Dewi Durgandini juga punya istri yang lain. Jadi istrinya yang lain itu bernama Dewi Watari. Dengan Dewi Watari itu melahirkan 3 putra. Yang pertama bernama Raden Setotama, yang kedua Rekotowati atau Dewi Sudaksina yang kelak menjadi istrinya Prabu Matswapati, dan yang ketiga itu adalah Rajamala. Tuh, ada Sanggit yang bilang begitu, bahwa dengan Dewi Watari, Resi Porosoro itu memiliki 3 putra, Setotama, Rekotowati atau Dewi Sudaksina, dan Rajamala. Dan ada juga istri yang lain yang bernama Dewi Kekayi. Padahal nama Kekayi juga ada di lakon ini Negoro Ayodhya eranya Romawijaya, tapi ini beda, Kekayi yang beda. Dengan Kekayi punya putra kembar namanya Kencoko dan Rupa Kenco. Tuh. Jadi kalau penjelasan itu saya kira lebih logis, sehingga lahirnya Setotama, Rekotowati atau Dewi Sudaksina, Rajamala, Kencoko, Rupa Kenco itu jelas ibunya siapa. Tapi kalau dari perahu pecah, kemudian perahunya ambyar, terus pecahan perahu jadi manusia Kencoko, Rupa Kenco, candi perahu jadi Rajamala. Wah, itu ya kalau zaman sekarang ya nggak logis itu. Nah, sedangkan pernikahan Porosoro dengan Dewi Durgandini itu melahirkan seorang putra yang namanya Wiyasa atau Abiyasa, yang tidak lain adalah kakeknya para Pandhawa dan Kurawa. Tuh. Nah, kembali ke pernikahannya Porosoro tadi. Pada saat pernikahan dengan Durgandini, Porosoro tidak tahu Durgandini itu siapa. Singkat cerita, Durgandini dicari oleh adiknya yang bernama Raden Durgandana. Mengapa Durgandini dicari? Karena negeri Wirata. Jadi Durgandini itu tidak lain adalah putri raja dari negeri Wirata. Putranya Prabu Durgabahu.
Raja Wirata. Nah, kenapa? Karena negeri Wirata itu dikepung oleh ratu dari berbagai negara yang menginginkan mempersunting Dewi Durgandini. Namun Dewi Durgandini tidak pulang-pulang dan lagi menjalani tapa berata karena sakit itu tadi, bau badan yang aromanya amis itu. Singkat cerita, Raja Wirata memerintahkan putranya Raden Durgandono untuk mencari Dewi Durgandini. Bagaimana melihat keberadaan Dewi Durgandini. Begitu dilihat, Raden Durgandono kaget. Kenapa? Karena ternyata kakak kandungnya itu, Dewi Durgandini, sudah menjadi seorang istri Brahmana, istrinya Resi Parasara itu. Dan mesanggah di tepi sungai itu, gitu. Lu kaget, lebih-lebih sudah gendong anak, artinya Wiyasa sudah lahir. Di situ Durgandono marah kepada Parasara dan mengumpat-umpat mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas, sangat tidak sopan. Dan Parasara diam. Dan Parasara tidak bisa dikatakan tidak salah, dia tidak nyangka bahwa Dewi Durgandini itu adalah putri raja. Lah, singkat cerita, perilakunya Durgandono itu sudah kelewat batas, sehingga sudah kelewat batas itu karena bukan hanya ucapannya yang jelek, namun juga Durgandono juga melakukan tindakan fisik yang menyakiti Parasara. Sehingga pada saat itu Parasara tidak membalas pukulan fisik itu, namun Parasara mengucap bahwa Durgandono anak ratu tapi perilakunya koyo asu. Nah, artinya anak raja yang, mohon maaf, yang perilakunya seperti seekor binatang, yaitu anjing gitu. Dan Durgandono berubah wujud menjadi seekor anjing, seekor asu. Tuh. Nah, namun singkat cerita, Durgandono dimintain pengampunan oleh Durgandini dan Durgandono kembali lagi ke wujud semula menjadi seorang yang bagus, yang bernama yang tetap bernama Raden Durgandono. Dan kemudian Prabu Durgabau menyusul mereka, dan Prabu Durgabau marah besar kepada Parasara dan mengumpat-umpat nggak karu-karuan, dianggap sebagai seorang Brahmana yang tidak sopan, tidak tahu diri, berani-beraninya mempersunting anak raja tapi tidak pamit kepada orang tuanya. Dan di situ Prabu Durgabau itu memaksa Durgandini dan Parasara berpisah, istilah bercerai. Dan di dalam marahnya itu, Parasara dan Durgandini hanya bisa diam, dan Durgandini juga memeluk putranya Abiyasa yang masih kecil. Kemudian Parasara dengan lembut mengambil Abiyasa yang masih di dalam gendongannya Durgandini itu tadi, dan membawa Abiyasa kembali ke pertapan Saptawarga. Dan Prabu Durgabau itu pada saat mendengar bahwa Parasara itu ternyata telah Saptawarga, juga menyesal telah melakukan tindakan seperti itu. Kenapa? Karena leluhur Saptawarga itu juga Putri Wirata. Ya, itu tadi, istrinya Bathara Parikenan atau Resi Parikenan itu juga Putri Wirata. Namun apa dikata, udah jadi bubur. Dan singkat cerita, Durgandini terpisah dengan suami dan anaknya yang masih kecil. Durgandini terpisahkan dengan Parasara dan Abiyasa. Durgandini dibawa kembali ke negeri Wirata. Nah, dan sesampainya di negeri Wirata, untuk meredam berbagai raja yang menginginkan mempersunting Durgandini, di situ Durgandini menyelenggarakan, negeri Wirata menyelenggarakan sayembara pilih dari berbagai kandidat raja-raja yang ingin mempersunting, dipilih oleh Durgandini siapa yang akan disuitani sebagai seorang suami. Dan Dewi Durgandini pilihannya jatuh kepada Raja Ngastina, yang kala itu juga sudah membawa seorang anak kecil bernama Dewabrata. Raja Ngastina itu bernama Prabu Sentanu.
Itu. Nah, singkat cerita, Dewi Durgandini atau randane Resi Parasara itu tadi dipersunting oleh Prabu Sentanu. Dengan Prabu Sentanu, Dewi Durgandini punya anak 2, yaitu Citragoda dan Wicitrawirya. Tuh. Jadi Citragoda dan Wicitrawirya itu adiknya, ya, istilahnya adiknya Begawan Bisma atau adiknya Dewabrata. Karena sebelumnya Prabu Sentanu sudah beristrikan Dewi Gangga dan dengan Dewi Gangga itu punya banyak keturunan, namun yang hidup hanya Dewabrata itu tadi. Ya, itu ada kaitannya dengan kutukannya Resi Wasista atau Skutrem. Itu. Nah, singkat cerita ya, Parasara ini kembali ke Saptaarga dan dia menggulawentah atau mendidik putranya, yaitu putra tunggalnya dengan Dewi Durgandini, yaitu Abiyasa. Itu. Nah, hanya itu ceritanya, belum saya menemukan cerita yang lain tentang seputar Parasara. Ya, hanya itu saja yang saya ketahui. Mungkin ada cerita yang lain, cuma saya belum menemukan. Nah, Parasara itu sangat ahli di dalam ilmu perbintangan atau ilmu falak, dan ilmu perbintangan atau ilmu astronomi itu istilahnya adalah ilmu Yotisa atau ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Selain ilmu perbintangan, Parasara sangat ahli tentang kitab atau cerita zaman dulu, atau istilahnya Purana. Nah, Parasara menulis kitab Purana, kitab-kitab zaman dulu. Makanya tidak heran jika putranya Begawan Abiyasa itu juga menulis kitab Mahabharata, dan itu kita bahas tentang lakon wayang Wirataparwa di era artinya di periode Wiyasa-Yasa, di mana Resi Abiyasa itu menjauh dari kancahnya Pandhawa dan Kurawa untuk menulis tentang kitab Mahabharata itu tadi. Mengapa? Karena budaya menulis, budaya literasinya itu juga leluhurnya, bapaknya itu Resi Parasara juga punya seperti itu. Dan Resi Parasara menulis kitab-kitab zaman dulu atau Purana. Ada 18 kitab yang ditulis oleh Begawan Parasara. Kitab yang pertama itu namanya Matsya Purana. Yang kedua itu namanya Wisnu Purana, kemudian Bhagawata Purana, Waraha Purana, Wamana Purana. Yang keenam Markandeya Purana. Yang ketujuh Mayu Purana. 8 Agni Purana. Yang ke-9 Narada Purana. Yang ke-10 Garuda Purana. Ke-11 Lingga Purana. 12 Padma Purana, 13 Kanda Purana, 14 Bawisa Purana, 15 Brahma Purana, 16 Brahmanda Purana, 17 Brahma Waiwarta Purana, dan yang terakhir 18 Kurma Purana. Itu kitab yang ditulis oleh Resi Parasara yang menceritakan kisah-kisah atau zaman dulu seperti itu. Isinya kita seperti apa tidak banyak dibahas di dalam dunia pewayangan. Karena di dunia pewayangan Purwa umumnya menceritakan kisah Pandhawa dan Kurawa.
Jadi demikian mengenai Resi Parasara, dan lakon setelah Resi Parasara ya lakon di eranya Resi Abiyasa dan Resi Bisma dan Prabu Matswapati jumeneng ratu. Nah, itu lanjut ke eranya Pandhawa dan Kurawa. Sebagaimana di dalam introduction awal, saya menyampaikan bahwa memahami dunia pewayangan karena lakon pewayangan itu sangat banyak dan sangat kompleks. Ibaratnya memahami Indonesia harus dimulai dari mana. Yang kala itu kami mulai dari lakon Wirataparwa yang kita anggap sebagai Jakartanya, anggap aja sebagai Jakartanya dunia pewayangan. Habis dari itu mundur ke belakang, kemudian maju. Pada saat membahas dengan lakon tertentu, tentu kita juga ingat bahwa di lakon dunia pewayangan juga ada era Ramayana, lakon-lakon Ramayana, dan itu juga kita perlu bahas. Sehingga setelah periode ini, jika kita melanjutkan pembahasan ke arah Trasaptawarga, maka kita akan lanjut ke pembahasan lakonnya Begawan Bisma dan Begawan Abiyasa. Namun nanti agak membingungkan jika kita lanjutkan pembahasan itu, nanti Ramayananya itu tidak kesenggol. Padahal Resi Sekutrem atau Resi Wasista itu tidak lain adalah gurunya Prabu Ramawijaya di zaman Ayodhya. Sehingga pembahasan selanjutnya kami berencana untuk membahas lompat ke era Ramayana, tidak melanjutkan ke Mahabharata, tapi kita belok dulu ke Ramayana. Dan mengenai lakon Ramayana ini juga banyak banget lakonnya, dan kalau diurutkan juga agak bisa membingungkan. Agak membingungkan dalam artian misalnya ada pertanyaan begini. Tua mana antara Harjuna Sasrabau dan Prabu Danapati? Nah, itu membingungkan. Jadi kalau diurut urutan waktu itu sangat membingungkan. Bedah Lokapala dan bedah Maespati dulu mana? Nah, itu juga membingungkan. Berapa lama Sinta itu diculik Rahwana, dan pada saat menculik kira-kira umurnya Rahwana itu udah berapa tahun? Sudah seberapa tua Rahwana pada saat menculik Sinta? Rahwana yang notabene adalah musuh besarnya Prabu Sri Ramawijaya, bagaimana bisa Rahwana juga menjadi lawan tandingnya Prabu Danapati, Prabu Harjuna Sasrabau? Rahwana juga bedah Binggala, Rahwana juga pernah mengganggu ibunya Ramawijaya. Nah, ini kan kalau diurut urutan waktunya itu kan juga agak membingungkan. Namun demikian, di dalam pembahasan selanjutnya kita akan coba urai, kita coba akan urutkan. Mungkin urutan yang akan kita buat nanti belum tentu tepat sama sekali, namun setidaknya memudahkan kita di dalam mempelajari lakon-lakon Ramayana, khususnya tentang urutan-urutan lakonnya. Nah, belum lagi nanti akan muncul suatu kesulitan pada saat menyambungkan lakon Ramanitik dan Ramanitis. Nah, itulah hebatnya leluhur-leluhur kita di dalam meninggalkan lakon, di mana Ramayana dan Mahabharata yang notabene itu sesuatu yang sangat terpisah, namun bisa disambungkan di dalam suatu lakon, yaitu lakon Ramanitik dan Ramanitis. Nah, itu nanti yang juga mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membahas itu, sehingga urutan dunia Mahabharata dan urutan epos Ramayana bisa sinergi dan komprehensif, dan nyambungnya itu enak, nyambungnya itu halus. Kalau sambungannya halus, harapannya pada saat menjalankan lakon itu sanggitnya itu enak, sanggitnya itu luwes, sanggitnya nggak pedot-pedot. Nah, karena kalau tidak hafal lakon nanti sanggitnya terlalu sempit, tidak bisa melebar ke mana-mana. Tapi kalau hafal lakon, apalagi urutannya lakon itu hafal, ya nanti sanggitnya jadi luwes, jadi bagus. Syukur-syukur antara lakon yang satu dengan yang lain itu urutannya itu urutan serial, artinya urutan yang tidak tumpang tindih, apalagi sampai crash, apalagi sampai bersimpangan. Nah, itu lebih enak sanggitnya. Contoh sanggit yang tumpang tindih itu begini. Pada saat lakon
Betari Sri Boyong. Di situ ada figur Prabakusuma. Prabakusuma anaknya Janaka. Janaka memperistri ibunya Prabakusuma yaitu Betari Supraba dilakon Arjuna Wiwaha. Padahal dilakon Arjuna Wiwaha itu posisi Pandhawa sudah kehilangan negara Ngamarta atau negara Indraprastha. Namun Prabakusuma menemui para Pandhawa itu di jejernya negara Ngamarta. Artinya Pandhawa masih menguasai Ngamarta. Lah itu kan agak berseberangan bulat itu. Di satu sisi Janaka menikahi ibunya Prabakusuma dalam posisi tidak memiliki negara. Namun di sisi lain Prabakusuma yang sudah remaja menemui orang tuanya di dalam istana, di dalam keraton Ngamarta. Nah itu agak rumit. Nah harapannya nanti di urutan lakon Ramayana crash atau bulat yang seperti itu tidak terjadi. Dengan demikian lakon bisa runtut dan kita semakin mudah memahami dunia pewayangan, khususnya wayang purwa. Itu. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tokoh kita kali ini, yaitu Resi Parasara. Tidak banyak lakon tentang Parasara, ya tadi kembali lagi seputar ketemunya dengan Dewi Durgandini, lahirnya Abiyasa, kemudian Parasara Abiyasa terpisah dengan Dewi Durgandini, dan Dewi Durgandini kemudian diperistri oleh Raja Ngastina Prabu Sentanumurti atau Sentanudewa. Ya hanya seputar itu aja. Belum menemukan lakon-lakon yang lain. Jika panjenengan semua mungkin ada informasi atau pengetahuan tentang lakonnya Parasara, tentang lakon yang lain, mungkin Parasara pernah jadi jagone dewa ataupun apa, monggo dapat saya harap berkenan untuk berbagi pengetahuan itu sehingga kami bisa belajar lebih banyak lagi untuk menambah wawasan kami di dalam dunia pewayangan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau mungkin ada yang menjadikan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.